sepertinya Sintayong ini nggak boleh dikritik, Coach. Iya. Nah ini yang bikin gue juga gedek. Gue itu nggak pernah kritik dia loh. Iya. Dan sekarang Ini yang menurut lu Sintayong nggak begitu optimal di dalam nggak hal begitu ini. optimal dalam hal. Dalam memetakan. Iya. Justru bikin gue semenjak China gue tambah ragu ini orang yang cocok nggak bawa kita ke Piala Dunia. Jam terbangnya minim, disuruh main kayak gitu juga. Alhasil 3 pertandingan, nggak usah lihat skor sekali lagi. Lihat di match mana yang ada pakemnya. Oke. 0. Nah yang agak susah diterima kan oleh netizen. Maka dari itu gue bilang, coba lu tempatkan diri lu sebagai ketua PSSI. Apa yang lu harus lakukan? Oke, kembali lagi di Authority ya, dan gua sudah bersama The Great Coach Justin. Ini pertama semenjak Portugal ya? Iya. Terakhir kita Di taping Portugal, kan? upload 2 Desember tuh. Oke. Iya kan? Lu kayaknya di mana-mana lu ngomongin ini terus kan di live reaction lu aja. Gua ganti bule juga nih kawan nih. Pemain. Gue kalau bercanda-bercanda gitu dianggapin serius tau gak? Aduh ampun dah bener-bener. Seolah-olah gue gak boleh bercanda gitu. Emang separah itu main di AFF kemarin, Coach? Iya sih kalau gue. Orang itu suka melintir omongan gue ya. Sebelum bola ditendang gue bilang, gue gak ada ekspektasi. Soal menang semifinal atau enggak penting. Tapi karena anak muda, kalau lu bereksperimen gue masih paham. Cuman lu kalau lawan Vietnam lu gak turunin tim terbaik lu, untuk gue sih agak lucu ya. Dan kalau lu bicara tim ini kan dipersiapkan untuk SEA Games. Ya. Habis ini event apa lagi untuk persiapan SEA Games? Kagak ada. Jadi ini AFF langsung SEA Games nanti. Karena yang lain senior beneran kan. Nah kalau lu mempersiapkan tim, at least di luar menang kalah, lu udah tahu patternnya kan. Mungkin match pertama lu rombak dikit, kedua minimal ada patternnya kan. Ini kagak ada sama sekali. Itu jadi berubah, asal main. Asal main. Dan ini gue bilang bukan salah pemainnya. Instruksi dari pelatih nggak ada. Itulah kritikan gue. Bukan menang kalah. Tapi sama buzzer 78 ini kan dipelintir. Katanya nggak ada ekspektasi. Coach Justin mencela-mencela. Kata AB sekarang enggak. Mereka nggak bisa terima fakta bahwa ternyata ya mungkin kualitas pelatih kita ya so-so aja. Itu yang gue takutin. Menurut lu Sintayong sosok aja berarti dalam konteks ini? Dengan ya sekarang dia harus membuktikan, karena dengan pemain yang bagus ya, yang menurut gua harusnya lebih banyak menang daripada cuman Saudi ya. Apalagi lawan China, gue kecewa banget. Gini ya, kan seperti yang gue lakukan di KKS, gue bermain sesuai dengan kapasitas. Gue lihat pemain gue siapa, itulah makanya pemain kayak Nizam gue nggak kasih job banyak, beda dengan Aga. Oke, karena gue tahu kapasitasnya. Seperti Wisnu gue taruh di samping bukan di tengah karena kapasitasnya. Nah sekarang Belanda itu dari kecil filosofinya apa sih? Total football. Menyerang kan? Iya. Lu suruh main bertahan, repot lah. Ini udah bertentangan sama nature-nya. Bertentangan sama nature-nya. Iya. Apakah bisa mereka berusaha untuk bermain seperti itu? Bisa. Tapi kualitasnya nggak keluar. Kan dia punya satu sistem, semua harus main kayak gitu, nggak senior di sini. Nah, senior bisa karena kualitasnya lebih bagus kan. Nah, adik-adik AFF ini kan jam terbangnya minim, disuruh main kayak gitu juga. Alhasil 3 pertandingan, nggak usah lihat skor sekali lagi. Lihat di match mana yang ada pakemnya. Oke. 0. Ekspektasi itu di skornya, tapi di permainan ini pembentukan tim menjelang SEA Games. Karena menjelang SEA Games kalau itu di sini, wajib ya. Iya, kalau lu di sini berantakan, lu mau main apa di SEA Games? Oh, itu poin lu di situ. Poin gue di situ. Jadi yang dipelintir seolah-olah tadinya lu nggak mikirin ekspektasi. Ya. Terus sekarang gue protes, kata enggak. Gue sampai detik ini gue nggak peduli mau kalah menang lawan siapapun, gue nggak peduli. Tapi arahnya udah kelihatan. Tapi arahnya kelihatan. Lu lihat MU deh. Ya. MU kemarin lawan City, MU main bagus. Bahkan lawan Arsenal kalah, lawan Forest kalah, lawan City menang, kemarin kalah lagi lawan Spurs. Tapi polanya ada. Amorim polanya itu sama. Itu yang lu bilang kayak visi timnya udah ada ya.
karena dia baru, belum semua pemain paham dengan sistem ini, makanya ups and down. Tapi polanya ada. Lah kita menang juga enggak ada pola, terus gua harus dukung terus. Kan lucu kayak begitu. Ini soal game plan dan soal Game plan. Iya betul. Game plan manfaatkan kualitas pemain lu. Gue kan nggak nonton Liga 1 ya. Gue tanya teman gue yang nonton, tanya Haryo, Panji, si siapa lah beberapa yang nonton. Arkan Fikri ini mainnya gimana sih emang kayak begini? Enggak. Mereka di Liga jauh lebih bagus. Sanadin jauh lebih bagus. Dan gue kok bisa nggak kelihatan ya? Kayak gue melihat tampang mereka itu nggak happy. Kalau lu nggak happy bekerja, ya ini yang terjadi. Lihat KKS kita, pelatih happy, pengurus kayak lu happy semua, pemain happy. Nah ada hasilnya. Dan pemain AFF gue nggak ngelihat mereka itu happy. Itu nggak loh, orang nggak ngelihat itu. Apa indikatornya lu bilang kayak happy ini gimana? Lu lihat dari tampangnya aja. Lu lihat dari tampang masuk ke lapangan. Ya jangan-jangan kan tampang masuk ke lapangan harus diserem-seremin coach. Lu terima bola aja, kelihatan ini anak tertekan atau tidak. Kalau lu lihat Tom Hai terima bola, lihat Kevin Verdong terima bola, itu lebih smooth. Kualitas, jam terbang, oke, nggak bisa dibandingkan, gue paham. Tapi terima bola aja kayaknya panik gitu loh. Kenapa? Maksud gue happiness ini ngukurnya gimana? Lu sebagai orang yang di luar ini. Kalau gue kan juga pelatih dulu. Waktu di timnas, gue pegang timnas, masuk lapangan emang serius semua. Cuman gue berusaha mencairkan sikon, biar lu harus santai, relax, just do your job. Gak usah tegang. Dan gue lihat pemain-pemain ini tegang semua tampil. Sehingga mereka dengan gampangnya bikin kesalahan di mana mereka di Liga 1 tidak melakukan kesalahan yang sama. Makin textbook mainnya ya. Bukan textbook aja, bener-bener tertekan lah kasarnya. Bola-bola simpel aja mereka salah. Lu ngerasain ada pemainnya tertekan nih dalam di AFF ya. Oh, ini baru lagi nih. Di AFF ya. Karena the most simple pass mereka nggak bisa lakukan. The most simple things mereka bikin kesalahan. Dan itu berulang-ulang kali. Jadi ada yang salah dong. Itu pun golnya kemarin tuh kayaknya gol jatuh dari langit. Iya, nggak direncanakan gitu loh. Gol kita nggak ada yang direncanakan. Iya betul. Karena depan gawang udah tahu rame dia hantam aja kan. Iya. Syukur-syukur bolanya rebound ke yang kosong. Yang kosong ngegolin kan. Habis itu kayak gitu aja bolanya kan semuanya kan. Jadi lu aja yang gua anggap lu bukan orang bola. Bukan. Lu aja bisa ngelihat nggak ada bola yang benar-benar terencanakan. Lu lihat gol kita di KKS berapa yang benar-benar lewat set play. Iya. Itu kan kalau gue sih ngelihatnya ya kayak gol yang siapa Asnawi ya yang kemarin tuh ya. Iya Asnawi. Iya yang tendangan kan udah rame banget tuh depan gawang tuh kan. Iya. Itu kan harusnya kalau bola rame orang pertahanan lagi rame kayak begitu, ya lu mainin dulu bola ke tempat yang kosong, buka lagi opsi oporan kan. Harusnya kan kayak gitu kan. Harusnya kayak gitu. Tapi ini kan enggak dipaksain masuk semua, syukur-syukur masuk. Bolanya masuk atau syukur-syukur rebound ke tempat yang kosong. Nah, orang kita hanya melihat menang kalahnya. Jadi mereka nggak bisa terima kalau yang gue kritik itu dari pelatih itu prosesnya yang nggak ada. Dan ada yang bilang, coach ini kan proses. Mana prosesnya? Tunjukkan dong. Bukan menang kalah. Tapi polanya, pakemnya, itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Ya, tapi kita nggak tahu. Ini kan sebelum Filipina main. Ya. Tapingnya sebelum Filipina main. Nanti Filipina main, kita lihat. Gua hanya lihat pakemnya seperti apa. Kalau lu mau menang, namanya turnamen kan tujuannya menang. Lalu mau gol jatuh dari langit apa itu gue nggak ngeliat itulah. Tapi gue hanya murni lihat polanya. Karena lu udah nggak berekspektasi pada skor. Gue nggak berekspektasi, nggak ada ekspektasi. Udah dari awal gue bilang. Untuk skor ya. Untuk skor, untuk hasil akhir. Iya. Nah, cuma untuk permainan, untuk bagaimana pemain ini memahami strategi bagaimana visinya itu tuh dan perubahan pada saat itu tertinggal. Gue nggak ngerti lah. Gue itu inget banget loh ya.
timnas zaman gua dulu kecil SD SMP gitu. Laos tuh kita bantai terus loh. 6-0, 5-0, kemarin 3-3. Kayak lu pasang Asnawi di kiri, Arhan di kanan. Nggak ngerti juga gue tujuannya apa. Lawan Vietnam strike lu cadangin, Arhan lu cadangin. Detan 2 kali main bagus, nggak pernah jadi starter. Pertanyaan gua, kapan seharusnya seorang coach itu melakukan eksperimen? Dan Pada saat bisa. Di group stage ada 4 pertandingan. Myanmar lemah, Laos lemah. Lu eksperimen di sini gue masih paham. Lawan Vietnam nggak boleh lemah dong. Ya kan? Sekarang nasib kita bukan di tangan kita loh. Kalau kita menang 1-0, Myanmar menang 2-0 lawan Vietnam, Myanmar lolos. Kita seri, Myanmar menang 1-0, Myanmar yang lolos, bukan kita. Oke? But sekali lagi, lolos nggak lolos untuk gue nggak penting. Tapi yang gue lihat kan 2 match ini lu boleh eksperimen karena ini termasuk lemah lah. Lawan Laos pun lu nggak menang, kebobolan 3. Oke. Lawan Vietnam, gue expect lu turunkan yang terbaik karena ini tim yang terbaik di grup. Yang lu harus menangin, mereka turunkan senior. Nggak menang juga. Nggak turunkan tim yang terbaik juga. tapi kan banyak yang berargumen kan kita cuma nggak dibantai, cuma kalah 1-0 katanya. Dalam turnamen, lu mau menang 1000-0, kalah you still lose the game. Dan untuk sekali lagi untuk gue, I don't care dengan skor. Tapi permainannya enggak. Permainan lawan Vietnam lebih rapi, iya. Berapa peluang kita dapat? Kita ngendok di belakang loh, bertahan. Peluang pertama, Detan menit 65. Baru setelah itu ada satu lagi. 2 peluang doang dalam 90 menit. Lu puas dengan ini? 2 peluang. 2 peluang doang. Ya tapi mereka main, iya lebih rapi dibanding Laos. Laos lebih amburadul lagi. Cuman you don't create peluang. Iya ya. Ini filosofi, lu menurut lu dalam game plan yang senior sama yang junior ini sama? Sama. Yang dia inginkan sama. Eksekusinya jauh lebih bagus senior daripada junior. Yang heran juga. Apa yang dibayang, permainan seperti apa sih menurut lu yang ada di kepala Sintayong yang ingin dia? Counter attack. Ngincer counter. Bertahan dapat bola counter bertahan. Emang filosofi sepak bola Indonesia itu jago bertahan kayak Itali? Kan enggak juga. Di Indonesia semua orang mau jadi striker, mau jadi cetak gol banyak. Iya. Jadi lebih menyerang. Jadi yang dia lakukan dengan pemain Liga 1 dengan pemain diaspora, ya bertahan yang melawan nature-nya. Oh ya, jadi di kepala dia tuh mau, menurut lu ya, Iya. mau membuat tim yang Bertahan, ya. Kemudian counter attack. Dan gue gak pernah percaya dengan pertahanan kuat dan gitu. Nah, untuk bermain seperti itu seharusnya materi pemainnya seperti apa? Yang speknya? biasa bermain dalam liganya bertahan. Emang berapa tim sih yang dari pemain senior sama pemain Liga 1 berapa tim di kita sih yang parkir bis? Nggak ada. Mau menyerang semua. Di Liga 1 juga nggak ada ya? Nggak ada. Ya setahu gue nggak ada. Gue nggak nonton, setahu gue nggak ada. Kalau gue dengar dari teman-teman gue nggak ada. Aneh juga ya. Ya, kalau ada pun mungkin 1-2 doang. Nggak banyak. Mayoritas mau nyerang. Itu pun juga nggak dipanggil pemainnya Nah, kayaknya. maka dari itu. Nah itu yang aneh. Ya kritikan gue itu di situ. Yang orang ya terutama fans kerasnya Sintayong kan nggak mau menerima. Tapi kalau domba-domba gitu paham yang gue maksud. Jadi bukan, gue kan selalu bilang ke siapapun, ke PSSI, ke Pak Erik, ke Sintayong, ke siapapun kalau bagus gue dukung, nggak bagus ya gue kritik. Gue kan bukan buzzer, lalu tahu itu. Iya, tahu banget gua. Iya kan? Ngeri loh. Nah kayak lu nggak pernah kritik PSSI, apa yang dikritik? Mau PSSI lakukan segalanya kok, berikan segalanya. Gue aja baru tahu kemarin Mamat yang bilang bahwa Liga 1 itu sekarang udah sesuai skill. Dulu kan hampir tiap hari ada match tuh. Iya, betul. Sekarang udah normal, udah weekend doang lah, kasarnya begitu. Which is good. Artinya kan perubahan dari PSSI. Udah ada VAR, perubahan juga. Ya kita harus appreciate itu. Bahwa belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Itu yang proses. Itu yang proses. Iya. Nah ini orang susah, netizen 78 ini misalnya koar-koar doang nggak paham ini. Gitu. Iya betul. Yang lebih lucu lagi,
Ada netizen yang komen, ya ini bukan coach, nggak ada tampang kayak coach ya. Emang tampang kayak coach gimana? Bilang gue bukan coach karena gue nggak punya tampang kayak coach. Iya, malah tampang coach gue. Banyak yang bilang gue mirip Benny Dolo dulu. Badannya. Gitu. Nah, artinya kan ya, tapi kan tugas pelatih timnas itu kan sebenarnya membuat timnas yang bagus, bukan Iya, membuat betul. mereka bisa bermain bola yang dengan benar gitu. Mereka itu kan udah bisa bermain bola. Iya. Kalau nggak bisa main bola, mereka nggak bakal masuk Iya. ke timnas. Oke. Tugas pelatih adalah membuat kualitas individu ini bermain as a unit Oke. dan bermain bagus dengan sistem yang jelas, sehingga pada saat mereka ke SEA Games udah jelas. Kalau gue jadi pelatih AFF nih, gue akan bilang, oke, kita main pola ini. Kita coba jalan-jalan bagus. Oke, kalian paham ya, nanti SEA Games kita terapkan hal yang sama. Pemain jelas kan? Ya, tahu. Nah, kalau sekarang mainnya cuma 3-4-3, pemainnya doang yang dirotasi, nggak ada perubahan, sementara sistemnya 3 match nggak jalan. Kita lihat lawan Filipina, semoga berjalan. Menurut lu kenapa seorang pelatih itu kekeh dengan sistemnya Ya itu? ego. Murni ego. Menurut lu ini nggak ada keyakinan dengan sistem ini, hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada gaya menyerang gitu. Ya kalau gue punya pendapat berbeda, kalau gue punya pendapat dimanapun gue ngelatih, gue lihat kualitas pemain gue. Dan lu kalau pemain lu bisa memainkan, maksud gua kalau materi lu modelnya itu adalah Lebih bertahan, lebih bertahan, ya lu mungkin akan gua main bertahan. Oke. Gue akan lebih main bertahan. Dibandingkan kalau materi lu menyerang. Ya. Gitu. Kan gue coba dulu di match pertama kita main menyerang. Wah ternyata kita kalah kebobolan. Wah ada yang salah, kumpulin pemain. Salahnya di mana? Kita nggak biasa transisi lembah. Oke kalau kita main bertahan. Oh ternyata kita bisa menang. Ya main bertahan aja terus. Oh Ngincer gitu. counter aja terus. Iya. Dan tergantung lawan juga kan? Tergantung lawan. Iya. Kalau lawan. Ya kalau lawan lu jauh lebih bagus, lu menyerangnya ya agak stupid juga kan. Iya. Tapi kalau lu bisa menjalankan strategi pelatih, mau lawan lu lebih bagus, belum tentu lu kalah juga. Ini kayak waktu dulu Barcelona lagi peak-peaknya agak sulit juga mengalahkan Barca dengan cara Barca ini kan. Iya. Harus menemukan cara lain gitu Iya. misalnya. Sama kayak gini, lu punya staff yang namanya Kevin bukan? Iya Kevin. Dia fotografer kan? Iya. Tiba-tiba suruh bikin video amburadul kan? Dia video biasanya coach. Oh dia video. Iya. Nah kok bikin video gua amburadul? Emang ngaco aja. Geter tangannya lihat lu coach. I mean kalau dia bisa video suruh bikin foto kan beda. Iya. Atau lu suruh bikin data beda, itu bukan kemampuan dia. Iya, Nah di sepak bola sama. Lu punya seorang center back tugasnya ya ini. Tapi kalau lu punya center back defense-nya doang bagus, jangan disuruh aneh-aneh. Karena kualitasnya dia seperti itu doang. Iya. Tuh, dan lu harus tahu kualitas pemain lu. Ini yang menurut lu Sintayong nggak begitu optimal di dalam Nggak hal begitu ini. optimal dalam hal. Dalam memetakan. Ya. Justru bikin gue semenjak China gue tambah ragu ini orang yang cocok nggak bawa kita ke Piala Dunia. Tunggu dulu. Nah, coach, kalau lu jadi pelatih timnas misalnya, Iya. lu bukan orang yang nonton Liga 1 gitu. Ya. Tapi kalau lu jadi pelatih timnas bola, lu akan nonton Liga 1? Haruslah. Itu kan part of the job. Lu akan keliling di stadion-stadion semuanya akan nontonin Ya langsung. sama kayak sekarang, job gue apa? YouTuber, bahas apa Liga Inggris. Ya gue nonton Liga Inggris. Suka nggak suka? Harusnya kalau Sintayong nontonin Liga 1 dia tahu dong karakter pemain kita ini. Harusnya. Makanya ada yang salah. Gue nggak tahu apa yang salah. Cuman gue melihat pemain ini agak tertekan. Karena the most simple things mereka bikin kesalahan di situ. Itu ya akar problemnya di situ. Gue nggak lihat, itulah kembali kesimpulan gue. Pemain gue nggak yakin ya pemain ini happy.
Terus kalau nggak ada game plan, skor juga nggak meyakinkan. Game plan ada tapi nggak jalan. Iya, nggak. Dan dia tidak merubah. Dan beberapa kali pertandingan juga nggak ada kemajuan, lu lihat 3 kan. pertandingan. Ya, udah 3 kali pertandingan nggak ada progres kan. Iya, nggak ada progres. Betul. Ya lawan Vietnam lah agak mending lah Iya. kalau kata lu tadi kan. Ya. Sebenarnya artinya kan ini tim lagi diajarin counter attack dong sama Sintayong gitu, bisa gue Iya. simpulin kayak gitu nggak? Iya. But that's not enough. Gue nggak yakin tim bisa menang segalanya dengan counter attack. Kecuali kualitas pemain lu bagus. Ya pemain kita kan kualitasnya tahu sendiri. Ada juga yang Kecuali lu punya pemain kayak Vinicius di kiri, Cristiano Ronaldo waktu masih muda di striker, terus Arjen Robben di kiri waktu masih muda kasarnya. Nah, lu bisa main counter karena mereka punya skill, punya speed dan lain-lain. Kita kan enggak. ada 3-4 pemain yang memenuhi standar itulah ya. Ya Marcelino doang. Iya, ini Marcelino doang kan Iya. sekarang. Iya. Itu pun kartu merah kawan kemarin kan. Tapi udah bisa main lawan Filipina ya. Kita lihat lawan Filipina. Nah, apa namanya? Apa lu nggak berlebihan ini melihat ini coach? Maksud gua kan ini Semoga gue berlebihan. Kalau gue berlebihan artinya lawan Filipina main bagus kan. kan ini kan gol utamanya jangan-jangan jam terbang aja gitu. Ya nggak masalah. Gol jam terbang is fine with me. Tapi gue mau lihat apa yang lu dapatkan dengan jam terbang ini. Kan nggak ada juga. Iya. Kalau lu di sini main bagus, pakem lu jelas sesuai dengan kualitas pemain. 3 kali lu main, ternyata lu nggak lolos AFF, nggak lolos semifinal lah. Contoh, gua akan dukung dia. Karena pakemnya jelas, nanti di SEA Games udah jelas main kayak apa. Nah sekarang lu nggak ada waktu lagi untuk main turnamen. Mau main apa? Ini kan sebenarnya yang main ini kan timnas senior harusnya. Iya. Cuman diturunin U22 kan. Nah kecuali nanti di Piala Asia. Tapi di Piala Asia lawan lu selevel. U20 atau U20 di bawah Indra Safri kalau nggak salah. Iya. Yang U23 lawan lu kan selevel. Di SEA Games kan lawan lu senior semua. U23 juga ya SEA Games. SEA Games U23. Ya, U23. Ya mungkin lu bisa mencoba di U23 Piala Asia sebagai uji coba lagi. Nah, kemarin kan lu sempat mengkritik juga soal pemain-pemain senior yang harusnya juga dipanggil. Kenapa nggak dipanggil? Tapi akhirnya lu dalam tanda kutip melunak. Menurut lu, ya oke, gue bisa terima. Ya, apa yang bisa bikin lu karena terima? sudah ada perjanjian. Itu yang gue nggak tahu. Oh. Gue pikir kenapa lu nggak datengin 2-3 pemain senior aja. Ternyata sudah ada perjanjian sama dari PSSI sama Sintayong bahwa mereka akan turunkan pemain muda semua. Ya udah, kalau itu emang urusan mereka kan, mereka yang bertanggung jawab. Oke, kita terima dengan sikon seperti ini. Tapi ya lu tunjukkan. Nah kemarin Pak Erik sempat agak keras juga tuh. Iya. Bekerja aja, jangan banyak bicara, banyak banyak komplain. mengeluh. Iya. Nah ini lu melihat hubungan dua Ya orang. bener. Gimana sih? Lu bener gimana sih? Ya, gini, jadwal AFF Iya. itu sebelumnya sudah jelas. Iya. Semua tim melakukan hal yang sama. Udah teragendakan Iya, bertahun-tahun yang iya, lalu lah. Iya. Artinya lu udah tahu bahwa ini lu karena alami. Dan ini dialami semua negara. Awal-awal kita padat, sekarang kita dapat seminggu off. Vietnam seminggu off, baru akhir-akhirnya padat. Ini kemarin aturan dari AFF, nggak bisa kita rubah atau apa. Ya lu harus terima. Gue setuju sama Pak Erik, nggak usah komplain, kerja aja. Berlebihan. Ini siapa yang ini berlebihan nggak menurut lu sampai ke publik gini? Enggak, Wacana. karena dia ngomongnya juga di publik. Iya dong. Iya ya. Lu kalau ngomong di gue off air, gue balasnya off air. Lu ngomong ke gue di publik, gue balasnya di publik juga. Kenapa nggak di WA aja mereka ngomong menurut lu? Ya nggak tahu deh tanya mereka lah. Harusnya kan di WA aja kan coach. Harusnya. Iya kan? Iya, tapi karena dia ngomong di publik ya sama Erik dibalas di publik. Berarti udah sumbat nih di WA barang ini jangan-jangan. Bisa jadi. Nggak tahu juga kita kan. Iya nggak tahu. Nggak maksud gua nih. Gue ini kan hanya netizen. Iya makanya. Gue ini netizen yang memantau dan kebetulan yang dengerin gue kan banyak. Ya kan? Nggak kebetulan itu lu usaha Iya, itu. gue usaha. Okay. Dalam arti ya, gue sampaikan apa yang gue lihat. Mau siapapun pelatihnya, I don't care.
Enggak, soalnya yang ngirim ke gue link berita itu enggak orang sembarangan gitu. Orang yang punya wewenang besar lah di negara ini. Artinya mereka juga heran, orang-orang ini heran gitu. Kok ini jadi rame di publik gitu, jawab-jawaban karena gitu. Sintayong melontarkan komplain ini di publik. Sama Erik, dia dibalas di publik lah. Gue jadi Erik Thohir juga lakukan hal yang sama. Iya dong. Iya. Gitu. Ini menurut lu udah panas dong hubungan dua orang ini? Ya nggak tahu. Ini cuma bisa mereda kalau kita juara AFF. Wah berat dong. Berat. Gak reda dong berarti. Ya, nggak tahu. Kalau gue emang nggak punya ekspektasi untuk juara kan, Iya. itu gue pribadi. Iya, iya. Lu proses. Iya, yang bikin Kayak gue Arsenal kecewa lah. ya gaya bermain lu itu nggak kelihatan. Arsenal itu mainnya itu nggak juara pun, tapi lu tetap happy kan liatnya karena kelihatan ininya Week kan. in week out gue happy. Tapi nggak juara, ya gue nggak peduli. Ya tapi lu lihat filosofinya itulah yang bikin lu suka dengan tim ini iya, gitu, iya. bukan jumlah pialanya kan. Iya. Kan netizen kalau ada yang Ya ini kan kardus. Tahunya cuma juara-juara piala-piala menang. piala Ciki Piala apa Ciki aja dianggap piala. piala apa satu lagi namanya? Kebo. Kebo. Kan Carabao Cup. Iya. Sponsornya kan Carabao kan Kebo. Piala Kebo, piala Ciki. Tapi ini cuma akan reda kalau menang AFF. Berarti menurut lu ini Untuk publik mungkin ya, gue cuma lihat polanya. Kalau lu juara AFF lu nggak punya pola, nggak akan gue kritik. enggak hubungan om-om ini berdua. Ya nggak tahu gue. Yang jelas udah Ini nggak pernah terjadi nggak sih ini nggak pernah. pelatih timnas nggak di luar negeri yang lu tahu gitu pelatih timnas kalau pelatih sama pemilik klub sering kayak gini menurut gua. Oh itu terakhir terjadi di Kamerun. Oh Kamerun juga terjadi. Presiden Kamerun Eto'o itu ribut sama pelatihnya. Oh ini pemain juga pemain legend Iya, kan. iya. Legend marah ke pelatih Dan wajar. akhirnya ribut, pelatihnya balik lagi terus dipecat juga. Ini lucu. Gini ya, lu lihat Lucu banget. kedua orang ini punya kepentingan. Pak Erik punya kepentingan dengan timnas Indonesia secara keseluruhan berprestasi untuk rakyat Indonesia. Jadi dia harus ambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi demi kepentingan timnas. Nah, Sintayong dari sisinya dia lagi populer karena kita juga nggak boleh lupa bahwa dia sudah memberikan kontribusi yang banyak, besar, iya. ya. Walaupun dengan pemain yang bagus. Pertanyaan kan adalah kita kulitin lagi lebih dalam, apakah kita bisa berprestasi lebih bagus lagi dengan skuad yang ada, atau kita hanya puas dengan prestasi yang diberikan oleh pelatih sekarang, kan gitu. Gue itu mulai kecewanya, sangat kecewa pas lawan China. Ya lu Dia cadangin Tom Haye dan padahal China is a must win game. Oke, 0 poin mereka pertama kali dapat poin lawan kita. Justru di situ lo harus turunkan tim terbaik lu. Iya kan? Nah, di situ gue lihat, wah, kalau begini caranya gue nggak yakin sama dia. Bener-bener ekspektasi gue menurun pas lawan China. Sampai Erik Thohir keluarkan statement yang gue nggak pernah lihat dia sekeras itu. Lawan Saudi harus menang, harga mati. Kalau dia udah keluarkan statement harga mati, ya tahu sendirilah kesimpulannya apa. kalau enggak selesai Ya, nanti kan kalau nggak selesai lu. Dan untungnya menang lawan Saudi. Dengan line up seperti yang Yang diusulkan diinginkan oleh konsultan nih kan, Ya. oleh lu kan, konsultan timnas. Ya. Itu line upnya omongan lu semua lo itu Ya, yang lawan ya, Saudi itu, ya. ya kan, nggak ada berubah dikit pun itu. Bahkan Marcelino jadi target man itu juga omongan lu juga tuh, gue Kosna ingat. itu berkali-kali gue bilang. Ya, Iya kan, tadinya nggak pernah kan Marcelino di posisi itu kan. nggak pernah, makanya gue protes terus. Marcelo harus kasih free roll. Golin 2 kan akhirnya kan. Iya kan, Ya. nggak pernah dia di posisi target Dan man. akhirnya diberikan. Iya. Jadi menurut lu ini bakal ya AFF ini bisa jadi harga mati juga buat Pak Erik nih ya.
Itu gue nggak tahu. Bisa jadi. Gini ya, lu sebagai ketua, gue coba tempatkan diri gue sebagai ketua. Ya. Piala Dunia itu cuma sekali, Ya. oke? Kalau lu membiarkan pelatih yang sama sementara lu, seandainya dia nggak puas, seandainya kita berandai-andai aja, nggak puas, terus dia sampai sini terus gagal, kita harus nunggu 4 tahun lagi. Sebagai ketua PSSI, tugas lu adalah menyembuhi. Enggak, sebelum sakit lu harus menghindari sebelum dia sakit. Preventif. Preventif. Iya. Ya kan? Preventif adalah salah satu opsi menggantikan pelatih. Atau lu mau nunggu sampai gagal, artinya sampai sakit baru lu sembuhi. Ya kan? Tinggal pilih 2 itu aja kan? Nah, yang agak susah diterima kan oleh netizen. Maka dari itu gue bilang, coba lu tempatkan diri lu sebagai ketua PSSI. Apa yang lu harus lakukan? Lu menyembuhi atau lu preventif. Sebelum lu sakit, lu udah menghindari jangan sampai lu sakit. Ya sama, di sini juga sama kasusnya. Either lu biarin sampai lu ikut Piala Dunia gagal atau tidak belum tentu juga kan? Ya. Atau lu melakukan tindakan yang preventif. Lu Yaitu mengganti pelatih. daripada nunggu Sampai eventnya ternyata nggak lolos. nunggu lagi 5 tahun lagi. Nunggu lagi 4 Belum tentu. 5 tahun lagi. Ya Sorry. belum tentu 4 tahun ya. 4 tahun coach. 5 tahun pemilu coach. Oh ya 4 tahun. 4 tahun. Ya. Belum tentu Pak Erik masih ketua PSSI. Belum tentu masih ketua PSSI. Iya kan? Lebih dari 6 tahun. Ini kan 2000 berapa sih? 24. 6. 24 Piala Dunia 2026 kan? Iya. Ya, jadi kalau nggak lolos artinya lu nunggu 6 tahun karena 2030. Oh iya, betul. 6 tahun lu harus nunggu. 6 tahun ya. Iya. Karena kualifikasi di Asia ini lama nggak kayak di Eropa. Eropa baru tahun depan mulainya. Oh, baru mulai tahun depan. Baru mulai tahun depan, September, Agustus. Oh, iya benar. Ini Jadi Asia agak panjang. Gitu. nah, ini juga pertanyaan gue ya yang sering gue pikirkan gitu. Kenapa sepertinya Sintayong ini nggak boleh dikritik, coach? Iya. Nah ini yang bikin gue juga gedek. Gue itu nggak pernah kritik dia loh. Iya. Dan sekarang beruntung banyak domba gue juga yang oh ternyata coach bener ya apa yang dijelaskan loh. Tapi banyak juga followers gue yang nggak merasa gue mencela lah dari A sampai B lah, gue nggak konsisten lah. Padahal apa yang gue omongkan tetap gue pegang, yaitu gue nggak peduli dengan hasil karena anak muda, tapi gue lihat prosesnya yang atau pakem yang gue lihat itu nggak kelihatan. Itu yang gue kritik. Tapi yang namanya netizen ya biarin aja. And I don't care. Gue akan tetap pegang dengan apa yang gue lakukan sampai sekarang, yaitu mengkritik yang salah, mendukung yang benar. Titik. Lu suka nggak suka itu urusan lu. Ini rame loh yang ngata-ngatain lu, gue lihat loh. Rame. Gara-gara ngata-ngatain. That's okay, itu dari dulu. Tapi habis setelah setahun 2 tahun, oh ternyata Coach Yasin bener. Oh ternyata Coach Yasin bener. Dari haters jadi fans. Kalau nggak subscriber gue nggak 1 juta di YouTube. Oh iya baru ya, selamat ya Baru coach ya. 1 juta. Mantap, tepuk tangan dulu ya. Iya dong. Mantap 1 juta ya. Rata-rata mereka nggak bisa ngelihat karena emosi lah apalah. Apa filosofi lo itu apa? Apa? Man with Oh, one eye. in the land of the blind, Ya. one eye man is the king. Mantap. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalau satu negara rakyatnya buta semua, mata lu cuma satu, lu adalah raja. Mantap kok gede mas, ya kan? Ya tapi balik lagi dari filosofi lu itu gitu ya. Dan lu melihat ada problem nih dengan Ada masalah ini. dengan Sintayong kepelatihannya ini ya. Dan dulu ngasih kritik segala macam. Tapi gimana sih menurut lu apakah ada di tempat-tempat lain lu temukan hal yang serupa gitu? Fanatisme yang berlebihan kepada Enggak, itu cuma di Indonesia. seorang pelatih Ya, itu cuma di Indonesia. timnas gitu. Cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia? Kalau di negara lain mereka lebih objektif. Jelek-jelek, bagus-bagus. Tapi cuma di Indonesia begitu fanatik terhadap sosok pelatih. Kalau sosok pemain gue masih ngerti lah. Iya.
Karena sosok pemain gue juga ngerti. di lapangan lu lihat barang ini terus kan? Iya kan? Iya. Tapi ini pelatih gue agak amazed juga ini. Gak ngerti juga kenapa. Dulu tuh gue sempat Lu tau kenapa? Karena orang selalu melihat hasil. Iya. Mereka tidak melihat kualitasnya. Asumsi Sri lawan Bahrain atau enggak, Bahrain itu kita dicuri lah kalau gue bilang. Atau kalah lawan China, Sri lawan Saudi. Di Deddy Corbuzier gue bilang, Valen itu nggak percaya kalau squad kita lebih bagus, nggak, atau Mamat pun nggak percaya kalau squad kita itu ya mungkin lebih bagus daripada Saudi dan Australia. Mau bilang sama Valen ya Saudi lebih bagus. materi pemainnya. Gue bilang enggak. Nah emang yang main di Eropa di Australia siapa sih? Saudi siapa yang main di Eropa? Ada, cuman 1-2 doang. Nah kita pengalaman Eropa. Lu bilang contoh JICS lah. JICS timnya kan rank 20, paling buncit. Golin lawan Juve kemarin. Iya, tapi dia tiap minggu ketemu tim yang besar. Iya. Nah di sini kan kita lihat bukan tim yang dia main. Max Hilgers main di Twente, tapi dia ketemunya main di Eropa juga, ketemu juga tim-tim besar. Ngerti nggak? Iya, lawannya Iya, PSV lawannya Eindhoven, bagus. Iya. Ajax Jadi, gitu kan. alasan apa Saudi sama Australia lebih bagus dari kita? Nggak ngelihat gue itu. Iya, benar. Ini mungkin dari dulu sejarah kita selalu dibantai. Iya, itu kan dulu. Dan Australia dulu nggak sejelek Australia sekarang. Dulu tim Kahil. Iya. Jago, kan. Sekarang siapa sih bintangnya? Viduka dulu kan. Iya, sekarang yang gondrong atau yang jangkung aja itu main crossing juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita nggak lebih buruk. Jadi dengan hasil yang ada harusnya bisa lebih bagus kalau pelatihnya lebih bagus. Tapi selama ini kan gue nggak pernah kritik. Kenapa gue nggak pernah kritik? Gue nggak mau bikin kegaduhan karena ada beberapa orang yang sudah hajar dia. Ya kita balancing lah. Tapi kalau apakah gue suka dengan 3-4-3? Kagak. Filosofi gue dididik untuk bermain bola itu menyerang. Total football. Iya. Dan apalagi materi di sini. Materinya layak untuk bisa menyerang. Makanya, tapi orang hanya melihat hasilnya. Enggak, lu harus lihat squadnya. Oh, gue ngerti nih. Counter attack ini dipakai buat berorientasi hasil kayak gaya Mourinho dan lain-lain ya. Iya. Oh. Nah itu gue tentang. Satu gol abis itu parkir bus gitu ya. Kira-kira filosofinya Kira-kira kayak. begitu. Iya. Radikalnya Mourinho lah. Iya. Sekarang ngelatih apa Mourinho? Besiktas apa Fenerbahce? Fenerbahce. Turki ya. Turki. Iya. Lebih terkenal dia daripada liga. Itu pun liga. gak rank 1. Lebih terkenal dia daripada liganya, coach. Iya, benar. Betul. Dulu terakhir George Haji di situ. Iya. George Haji kata orang Turki ke gua. Kebetulan lu senang Turki kan. Kata orang Turki, George Haji naik taksi di sini, nggak ada yang berani nerima duitnya. Atau jadi Istanbul. Nah, iya ya bener ya. Maksud gua Mourinho pun yang dulunya seradikal itu gitu. Karena karirnya Mourinho menurun terus dengan sistem yang sama. You cannot. Catenaccio, Italia 4 kali juara dunia dengan Catenaccio. Hilang juga kan? Hilang. Sekarang itu eranya modern football, attacking. Dan juga control the ball. Ini kayak banyak tim Eropa sekarang ya, bahkan yang bagus-bagus macam Portugal gitu, walaupun prestasi Portugal baru juara Euro sekali aja kan. Tapi kan Portugal sekarang ngelihat Brazil hari ini nggak kayak lihat Brazil zaman dulu lagi kan. Beda. Portugal sekarang lebih bagus Portugal daripada Brazil. Kalau dulu kan enggak. Dulu ngeri. Ngeri bos. Dulu ketemu Brazil aja ngeri. Iya. Gue sebagai fans timnas Belanda ketemu Brazil ngeper gue. Anjrit, Brazil lagi. Iya sering. 98 ketemu Brazil kan. Iya. Abis era 2000 ke atas lah. Itu udah pelan-pelan menurun. 2010 udah mulai menurun itu. Brazil. Udah nggak sesangar dulu lagi. Kita ngelihat ngelihat Maroko sekarang mungkin lebih ngeri daripada ngelihat Brazil kan. I mean kalau Martinelli main, Emerson Royal bisa jadi pemain timnas ya kocak aja ini tim. Emerson Royal pemain Milan loh. Murni ya, pemain katro. Ya, Milan dibuang juga kan. Murni dia diangkat sama Vinicius.
Neymar udah segedut itu. Iya, Neymar udah kayak gua badannya gue lihat. Iya, parah banget. Gitu. Iya, udah nggak kayak lihat Brazil gitu ya. Iya. Jadi lu harus ya bermain as a system menyerang. Dan sistemnya adalah menyerang bukan bertahan. Nah, Lu kalau sekali-sekali main bertahan oke lah, kita bisa terima tergantung lawan, tapi tergantung situasi ya. iya, tapi sekarang untuk gue terlalu bertahan. Lawan Cina kemarin bertahan itu coach. Lawan Cina enggak sih. Lawan Cina menyerang, kita jebol di counter Malah Cina sama ya. individual error. Iya, But that's individual. okay, lu kebobolan 2 cetak 3 gol you still win the game. Masalahnya cuma cetak 1 gol, then you lose the game. Iya. Makanya dalam situasi kayak gitu nggak layak juga lu bertahan kan sebenarnya kan. Kan begini, Iya. tim yang bertahan, Mourinho di Real Madrid bertahan jebol baru mereka nyerang, Iya. dimasukin kakak terus masuk. Pertanyaan gue kan sekarang, kenapa lu harus nunggu jebol? Kenapa lu nggak cetak gol duluan? Mending lu kayak Atletico kemarin nyerang dulu, Habis itu cetak gol bertahan. baru bertahan. Simeone ya. Iya, Iya. ya sebenarnya nggak juga, lebih baik ya bertahan tetap cetak gol sebanyak mungkin. Ya filosofinya ya nature-nya menyerang lah ya. Iya, kayak tiki takanya Pep.